Meskipun nama keluarga pahlawan kelima aneh dan langka, kekuatannya sangat kuat. Dia telah mencapai level 7 surga yang legendaris. Dengan kekuatan Wu Chen saat ini, bahkan jika dia menggunakan formula Suantian dan Longhua, dia tidak bisa menang. Hanya dengan bantuan Hell Lotus dia bisa menang. Pada saat yang sama, dia juga melihat orang lain. Di antara orang-orang ini, dia menemukan 3 konstitusi khusus, ditambah 5 konstitusi khusus sebelumnya. Jumlah konstitusi khusus di benua Zenling adalah 8, lebih dari 2 kali lipat di benua Tianwu. Mungkin ada konstitusi khusus lainnya di benua Zenling. Lagi pula, di antara orang-orang ini, di antara mereka, pencapaian terendah adalah Hua Longjing. Ada beberapa fisik khusus yang tidak dapat muncul di daftar peringkat Tianbei karena mereka lahir terlambat dan belum mencapai Hua Longjing. Mirip dengan situasi ini, meskipun jarang, itu bukan tidak mungkin. Contoh tipikal adalah Zhou Jie, yang lahir dengan buruk. Dia lahir di sebuah keluarga di negara bagian Qi. Sumber daya yang diperolehnya sangat terbatas. Kemudian, dia memasuki 10 gerbang abadi di Suanyu Timur, dan situasinya membaik. Sekarang, kultivasinya berada di puncak Xingjing 9 Chongtian, hanya berjarak 1 langkah dari Hualong. Pak, tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. Wu Chen berbalik dan menatapnya. Dia adalah seorang pemuda, berusia sekitar 36-7 tahun, mengenakan jubah putih. Namun, dia bingung karena dia tidak mengenalnya. Kamu adalah Wu Chen. Mendengar ini, Wu Chen bahkan lebih terkejut. Saat ini, dia berani bertaruh bahwa dia sama sekali tidak mengenalnya. Namun, pihak lain dapat memanggil namanya dengan akurat, yang sangat mengejutkannya. Apakah Anda mengenal saya, Tuan? Pria itu tersenyum dan berkata, saya mengenal Anda. Saya rasa Anda tidak mengenal saya. Wu Chen ragu, Anda mengenal saya, Anda tahu asal-usul saya. Tentu saja, Anda adalah murid Aula Beichen. Wu Chen terkejut dan berkata, bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah murid Akademi Beichen? Beichen Yuan adalah nama rumah tangga untuk Dongsuan Yuan dari benua Tianwu. Namun, jika keluar dari Dongsuan Yuan, jarang diketahui. Misalnya, Zhongzhou, jarang diketahui. Sedangkan untuk benua spiritual yang sebenarnya, tidak diketahui. Namun, orang di depan kita dapat secara akurat menyebutkan Beichen Yuan dan tahu bahwa dia adalah orang Beichen Yuan. Sungguh menakjubkan. Pria ini, itu karena saya juga anggota rumah sakit Beichen. Apakah kamu juga dari rumah sakit Beichen? Wu Chen bahkan lebih terkejut mendengar ini. Dia sama sekali tidak memikirkannya. Meskipun dia tahu bahwa banyak dari mereka berada di luar, seperti Zhongzhou di Tianwu, atau daerah lain, atau bahkan dunia luar Tianwu, mereka mungkin ada. Namun, dia bahkan tidak menyangka akan bertemu orang-orang mereka di sini. Pria ini, nama saya Hu Zongxian. Dulu saya adalah murid sejati dari halaman Beichen seperti Anda. Saya meninggalkan halaman Beichen 10 tahun yang lalu, dan kemudian saya berkeliaran di luar. Saya hanya kembali sesekali. Begitulah. Petik 2. Wu Chen mengerti bahwa dia meninggalkan rumah sakit Beichen 10 tahun yang lalu. Tidak heran dia tidak saling kenal. Jadi, bagaimana Anda mengenali saya? Hu Zongxian berkata, ketika saya kembali ke rumah sakit Beichen terakhir kali, saya mendengar bahwa ada sosok jenius yang luar biasa di rumah sakit Beichen kami, yang memenangkan kejuaraan terakhir dalam 10 konferensi pertukaran Xiandao di Dongsuanyu. Sosok seperti itu, sebagai orang tua di rumah sakit Beichen, bagaimana mungkin saya tidak tahu atau tidak tahu? Wu Chen mengangguk. Dari sini, dia dapat mengetahui bahwa Hu Zongxian benar-benar anggota halaman Beichen mereka. Jika tidak, dia tidak akan mengetahui detail seperti itu. Dahulu kala, dia punya ide untuk bertemu Wu Chen. Bagaimanapun, ini adalah kebanggaan halaman Beichen mereka. Sungguh mengherankan mereka belum pernah bertemu selama 1000 tahun. Tidak peduli siapa yang ada di halaman Beichen, mereka akan bangga padanya. Namun, ketika Wu Chen pergi ke Zhongzhou, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Dia hanya bisa menyesalinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa melihat Wu Chen, seorang tokoh legendaris, di dunia benua spiritual yang sebenarnya. Mereka bangga dengan halaman Beichen. Ceritanya panjang. Nanti aku ceritakan lebih lanjut, kata Wu. Hu tidak banyak bertanya, tetapi berkata,
jadi, apa pencapaianmu sekarang? Sekarang Wu Chen belum melepaskan kekuatannya sendiri, jadi dia tidak memiliki cara untuk mengetahui pencapaian sebenarnya dari pihak lain. 9 Puncak Hualong. Puncak Jiuxiongtian, sungguh luar biasa, kata Hu. Pada saat konferensi pertukaran negeri Dongeng, pencapaian Wu Chen tampaknya berada di surga ketujuh Xingjijing. Hampir 2 tahun telah berlalu. Prestasinya telah mencapai puncak surga ke-9 Xingjijing, yang luar biasa. Tidak, tiba-tiba, Hu Zongxian tiba-tiba membelalakkan matanya dan berkata dengan ngeri, apa yang baru saja kau katakan, apa puncak Jiuxiongtian? Dia sepertinya mendengar bahwa itu adalah Hualongjing, bukan Xingjijing. Wu Chen berkata sambil tersenyum, Hualongjing. Apa, puncak Jiuxiongtian di Hualongjing? Hu Zongxian tertegun dan berdengung dalam benaknya. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak dapat membayangkan bahwa itu adalah puncak dari 9 hari berat Hualongjing. Kau tahu, prestasinya hanya 7 hari berat Hualongjing, tetapi usianya mendekati 40 tahun. Namun, Wu Chen baru berusia 25 tahun, tetapi dia telah mencapai puncak kultivasi Jiuxiongtian di Hualongjing. Kecepatan kultivasi seperti ini sungguh mengerikan. Sungguh menakjubkan. Kejeniusan dalam kejeniusan dan kejahatan dalam kejahatan. Wu Chen tertawa tetapi tidak berbicara. Di sini, dia sangat terkejut melihat Hu Zongxian, seseorang yang lahir di halaman Beichen mereka. Ada pepatah lama yang mengatakan, bertemu teman lama di kampung halaman lain. Sekarang, hampir sama dengan apa yang dijelaskannya. Wu Chen, apakah kamu benar-benar berhasil menembus puncak Jiuxiongtian di Hualongjing? Hu Zongxian bertanya lagi, tidak heran dia tidak mempercayainya, karena itu di luar imajinasinya. Bahkan jika Wu Chen berbakat dan pemberontak, mustahil untuk meningkat begitu banyak dalam waktu kurang dari 2 tahun. Terlalu mengerikan untuk dipercaya. Apakah kamu pikir aku berbohong? Wu Chen tidak pernah berbohong, karena berbohong tidak berpengaruh padanya. Hu Zongxian menggigil. Dia tidak bisa bicara. Dia terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bahwa bakat Wu Chen adalah monster seperti itu. Dalam waktu sesingkat itu, dia berhasil menembus puncak Jiuxiongtian di Hualong. Kecepatan kultivasi ini tidak dapat ditebak oleh orang biasa. Itu pasti monster. Itu benar-benar penjahat. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Sungguh menakjubkan melihat orang-orang di halaman Beichen mereka di sini. Hu Zongxian telah lama berada di benua Zhenling. Dia pasti lebih mengenal semua hal di sini. Itu hal yang baik. Butuh waktu lama bagi Hu Zongxian untuk bangun dari keadaan terkejutnya. Sebenarnya, itu tidak dapat disalahkan karena tekadnya yang buruk. Itu benar-benar karena Wu Chen terlalu memberontak. Siapapun dia akan terkejut. Ayo pergi ke Chunmanlou. Aku akan menjagamu. Mereka tidak pernah bertemu penyihir dalam 1000 tahun di rumah sakit Beichen. Sebagai saudara senior, dia mengatakan semuanya. Wu Chen juga tidak menolak. Mengikuti Hu Zongxian, mereka datang ke Chunmanlou dan minum-minum. Di meja makan, Wu Chen memberi Hu Zongxian cerita singkat tentang pengalamannya, dan Hu Zongxian juga memberinya pengantar singkat tentang benua spiritual yang sebenarnya. Benua Zhenling terbagi menjadi 2 benua, timur dan barat. Kedua benua dipisahkan oleh selat, dan tempatnya adalah benua timur. Di benua timur, ada banyak negara, kota, dan sebagainya. Kota Huangji ini adalah salah satu kota besar di benua timur. Di antara mereka, orang-orang dari semua kelompok etnis memiliki banyak ahli, bahkan jika ada banyak ahli itu adalah kekuatan semi-dewa. Ada 2 orang di sini. Setelah makan, Wu Chen tidak berdiam diri, karena Hu Zongxian membawanya ke tempat lain untuk mencoba menara. Wu Chen mengangkat kepalanya dan melihat menara di depannya. Menara, yang memiliki 30 lantai, tingginya sekitar 100 meter. Itu megah, dan misterius. Pada saat ini, di luar menara uji coba, ada banyak orang, mereka melihat ke menara uji coba, mata mereka penuh dengan panas. Untuk apa kau membawaku ke sini? Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hu Zongxian berkata, membawamu untuk bertarung di daftar. Di daftar, Hu Zongxian mengangguk dan berkata, ya, itu untuk bertarung di daftar. Apa yang memainkan tabel liga? Hu Zongxian menunjuk ke menara uji coba dan menjelaskan, dari bawah ke atas, setiap lantai mewakili satu lintasan,
dan semakin sulit untuk naik setiap lantai. Siapapun yang telah mencapai lebih dari 20 lantai akan memiliki rekor dan membentuk daftar, yang disebut daftar sasaran. Begitukah? Wu Chen melihat ke menara uji coba, yang mirip dengan penilaiannya sebelumnya di Aula Suanyu. Apakah ada batasan persyaratan kekuatan dalam kompetisi? Hu Zongxian berkata, ada batasannya. Persyaratannya di atas alam Hualong dan di bawah alam legenda. Di atas alam Hualong, di bawah alam legendaris. Wu Chen mengerutkan kening. Jika dia melihatnya menurut standar ini, bukankah dia mengatakan bahwa dia telah melampaui kategori ini? Bagi Wu Chen, meskipun kultivasinya adalah puncak dari 9 hari berat alam Hualong, kekuatan aslinya telah melampaui level ini. Bahkan yang legendaris belum tentu menjadi lawannya. Apakah kamu berbicara tentang kultivasi atau kekuatan? Jika itu kultivasi, maka dia memenuhi syarat itu. Jika itu kekuatan, maka dia benar-benar tidak dapat memenuhinya. Tentu saja, itu kultivasi, kata Hu. Kultivasi, yang mudah dikatakan, kultivasi Wu Chen masih merupakan puncak Jiu Chongtian di alam Hualong. Meskipun dia hanya memiliki satu langkah untuk menerobos alam legendaris, itu masih termasuk alam-alam Hualong. Hu Zongxian menambahkan, namun, jika Anda tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan mereka yang berada di alam legendaris, Anda tidak ingin memasuki lebih dari 20 level. Mengapa? Apakah menara ujian ini sulit? Hu Zongxian mengangguk, tidak hanya sulit, tetapi juga bisa disebut tidak normal. Mesum, penyimpangan macam apa? Hu Zongxian berkata, lawan menara pelatihan ini semuanya adalah orang-orang nyata yang diuji. Pada awalnya, lawan yang diatur adalah mereka yang kuat di Hualongjing, dan kekuatannya relatif buruk. Dengan peningkatan jumlah lantai secara bertahap, lawan yang mereka hadapi juga semakin kuat. Ketika mereka mencapai lebih dari 20 lantai, lawan yang diatur adalah mereka yang kuat di puncak Hualongjing Jiu Chongtian, sedangkan bagi mereka yang berada di atas 25 lantai, lawan itu bahkan lebih mengerikan. Mereka semua adalah legenda di daftar peringkat Tianbei. Petik 2. Apakah para legenda ada di daftar? Wu Chen terkejut. Orang-orang di daftar peringkat Tianbei bukanlah orang-orang muda yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang paling luar biasa dari generasi muda. Kekuatan mereka sendiri sangat kuat. Sebelum mereka mencapai situasi legendaris, mereka sudah memiliki kekuatan situasi legendaris. Dalam hal ini, selama mereka tidak berada di puncak daftar peringkat, mereka pada dasarnya tidak dapat mengalahkan masa lalu. Jika mereka adalah generasi yang lebih tua, mereka bahkan lebih kuat. Jangan pikirkan itu. Ini bukan yang paling tidak normal. Yang paling tidak normal adalah bahwa dalam proses pembuatan daftar, tidak ada istirahat yang diizinkan. Setelah lulus berhasil, Anda akan segera memasuki level berikutnya dan memulai ujian level berikutnya. Dalam hal ini, di mana orang biasa dapat menanggungnya. Bahkan jika itu adalah seorang jenius dan monster, itu tidak dapat membantu konsumsi seperti itu. Tidak ada istirahat yang diizinkan. Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah raut wajahnya dan tidak mengizinkannya untuk beristirahat. Pengaturan seperti ini benar-benar tidak normal. Manusia bukanlah mesin. Jika mereka tidak beristirahat, mereka tidak akan tahan dengan konsumsi seperti ini. Tentu saja, tidak selalu dari lantai pertama hingga ke bawah. Diperbolehkan untuk bermain 3 kali. Artinya, Anda dapat memainkan 10 lantai sekaligus. Setelah memainkan 10 lantai, Anda dapat keluar untuk beristirahat dan menyimpan rekaman. Jika Anda ingin bermain di lain waktu, Anda dapat terus bermain dari rekaman terakhir, yang masih diperbolehkan. Begitukah? Wu Chen mengira itu adalah pertarungan terus-menerus. Dalam hal ini, tidak ada yang tahan. Berapa banyak orang yang dapat melewati semua 30 lantai? Hu Zongxian berpikir sejenak dan berkata, sejauh yang saya tahu, sepertinya tidak ada yang melewati bea cukai dalam 10 tahun terakhir. Apa? Tidak ada yang jelas. Wu Chen terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa seharusnya ada seseorang yang dapat melewati bea cukai di benua Zenling. Tanpa diduga, tidak ada yang melewati bea cukai dalam 10 tahun. Tampaknya dia meremehkan kesulitan menara percobaan. Hu Zongxian berkata dengan marah, sangat sulit untuk berlatih menara. Pada dasarnya mustahil untuk melewati bea cukai.
Itulah sebabnya kita perlu mengatur orang-orang kuat di daftar peringkat Tianbei untuk menjaga menara. Itu hanya untuk mencegah orang melewati bea cukai. Kecuali mereka tidak normal sampai pada titik di mana mereka tidak tahan, mereka mungkin melewati bea cukai. Dalam bab 1643, Wu Chen bertekad untuk membuat daftar. Jika bea cukai semudah itu, apa pentingnya mendirikan menara ujian? Kudengar 10 tahun yang lalu, ada seorang cabul yang berhasil menembus semua 30 lantai. Hu Zongxian berkata lagi. Oh, apa yang terjadi pada pria itu kemudian? Hu Zongxian menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, konon, orang cabul itu sekarang telah menembus alam setengah dewa dan menjadi kekuatan setengah dewa. Apa? Mata Wu Chen terbuka lebar, dan dia tercengang. Menurut Hu Zongxian, standar kultivasi menara ujian berada di bawah lingkungan legendaris. Kemudian, 10 tahun yang lalu, pria itu tidak mencapai lingkungan legendaris. Sekarang, dia telah menembus lingkungan setengah dewa. Dalam 10 tahun, dia telah dipromosikan dari puncak 9 surga lingkungan Hualong ke lingkungan setengah dewa, yang merupakan kualifikasi yang unik. Sulit dibayangkan betapa mengerikannya itu. Wu Chen, apakah kamu ingin mencoba dan melihat berapa banyak lantai yang bisa kamu lewati? Inilah tujuan sebenarnya Hu Zongxian membawa Wu Chen ke sini. Wu Chen adalah penyihir pertama di halaman Bei Chen mereka. Dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk melewati lantai 20. Jika dia bekerja keras, diperkirakan dia bisa mencapai lantai 25. Dan hanya ada sedikit orang yang bisa mencapai lantai 25 ketika mereka mengunjungi seluruh benua spiritual yang sebenarnya. Jika Wu Chen bisa mencapai sejumlah lantai seperti itu, maka itu adalah kehormatan besar bagi mereka, dan itu membuktikan bahwa mereka juga bisa tampil dengan karakter yang sebanding dengan monster di dunia nyata. Apa keuntungan bermain di tabel liga? Jika tidak ada gunanya, mengapa dia harus berjuang untuk daftar? Apa boleh jika dia sudah kenyang? Hu Zongxian berkata, manfaatnya besar. Jika Anda membuat daftar, Anda bisa mendapatkan hadiah 50.000 koin kristal melalui 10 lapisan pertama. Jika Anda membuat daftar, Anda bisa mendapatkan hadiah 1 juta koin kristal melalui 20 lapisan. Jika Anda membuat daftar, Anda bisa mendapatkan hadiah 1 juta koin kristal untuk setiap lapisan di atas 20 lapisan. Petik 2. Sangat kaya. Wu Chen terkejut. Ketika dia mencapai lantai 20, dia bisa mendapatkan 1 juta koin. Hadiah ini benar-benar kaya. Kemudian, Hu Zongxian berkata, hadiah koin kristal. Yang kedua, yang terpenting adalah reputasi dan kehormatan, yang merupakan poin sebenarnya. Selain itu, bagi mereka yang memainkan daftar, ini juga merupakan proses kultivasi yang langka. Anda dapat melihat di mana batas Anda, yang memiliki manfaat mutlak untuk kultivasi masa depan Anda. Begitu mata Wu Chen berbinar, dia tidak peduli dengan reputasinya. Yang benar-benar dia pedulikan adalah di mana batasnya. Dia ingat bahwa setelah mencapai puncak Jiao Xiongtian di Hualongjing, dia tidak menantang lagi. Satu-satunya pertempuran adalah pertempuran pertama dengan Murongke. Namun, dalam perang itu, dia meminjam uang dari kekuatan Murongke. Kekuatan yang membantunya. Kapan menara percobaan bisa dimulai? Wu Chen tidak sabar. Kamu bisa bermain kapan saja, selama kamu telah mendaftar dan membayar sejumlah koin kristal, kamu bisa bermain. Petik 2. Dan, uang, kristal. Hu Zongxian berkata, tentu saja, pengelolaan menara percobaan tidak memerlukan uang. Mereka yang lolos tidak perlu membayar uang. Wu Chen berpikir bahwa menara percobaan harus beroperasi dengan uang. Selain itu, mereka yang berhasil masuk daftar juga perlu membayar sejumlah besar koin kristal. Jika tidak ada pendapatan, bagaimana mereka dapat mengoperasikannya? Berapa banyak koin yang perlu saya bayar? Hu Zongxian berkata, tidak banyak, buat daftar sekali, dan bayar 1.000 koin. 1.000 koin, sebanyak itu. Wu Chen sangat terkejut. Dengan biaya sekecil itu, imbalannya sangat besar. Bukankah menara percobaan akan mati? Ya, itu saja. Apakah menurutmu itu tidak masuk akal? Apakah menurutmu itu pasti akan menjadi kerugian? Faktanya, itu tidak terjadi, kata Hu. Apakah ada yang mencurigakan? Tanya Wu Chen dengan rasa ingin tahu. Hu Zongxian berkata, tidaklah berlebihan.
Namun, sumber utama pendapatan menara ujian bukanlah biaya yang dibayarkan oleh pembuat daftar, tetapi pendapatan dari tiket. Misalnya, jika ada orang baru yang datang ke menara ujian, pengelola menara ujian pasti akan mempublikasikannya dan menarik orang dari semua sisi untuk menontonnya, sehingga tiket dapat dikumpulkan. Semakin penting orang tersebut, semakin menarik mereka. Semakin banyak yang Anda dapatkan, semakin banyak pendapatan yang akan Anda dapatkan. Misalnya, jika seseorang seperti Anda pergi ke menara ujian, mereka akan mengenakan biaya setidaknya 5 juta koin untuk tiket. Ini adalah pendapatan yang sangat besar. Petik 2. Begitulah. Wu Chen mengerti, dan segera berkata, mengapa kita tidak membayar tiket ketika kita datang lebih awal? Hu Zongxian berkata, tidak ada yang membuat daftar, apa yang perlu Anda lakukan dengan tiket-tiket itu? Bukankah itu jelas-jelas kebencian? Wu Chen mengangguk. Ia merasa jika ia pergi untuk bertarung memperebutkan kejuaraan, ia akan lebih atau kurang enggan untuk menciptakan keuntungan bagi menara uji coba. Namun, ketika ia memikirkan hadiah untuk membuat daftar, ia merasa gembira. Selama ia melewati 20 lapisan, akan ada 1 juta koin, yang bukan jumlah yang sedikit. Di mana mendaftar? Setelah menimbangnya, Wu Chen memutuskan untuk bertarung untuk posisi teratas. Di satu sisi, ia mendapatkan uang. Di sisi lain, ia mencoba untuk melihat di mana batasnya dan berapa banyak level yang bisa ia capai. Aku tahu kau akan tergerak. Ikutlah denganku. Aku akan membawamu untuk mendaftar. Hu Zongxian tertawa. Alasan mengapa ia membawa Wu Chen ke sini adalah karena ia ingin ia bertarung untuk daftar. Biarkan orang-orang di benua Zhenling melihat kejeniusan benua Tianwu. Di bawah kepemimpinan Hu Zongxian, Wu Chen datang ke sebuah gedung yang megah. Permisi, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pelayan itu menghibur mereka dengan senyuman. Hu Zongxian berkata, kita harus bertarung melawan daftar. Buat daftar, silakan ikuti saya. Pelayan wanita itu menuntun kedua orang itu ke meja depan. Di sana, duduk seorang wanita cantik, sepertinya dia seorang manajer. Pelayan, ada yang akan membuat daftar. Ada di daftar. Wanita cantik itu berdiri dari tempat duduknya dan berkata, siapa yang ingin memperebutkan meja? Hu Zongxian menunjuk Wu Chen dan berkata, adik seperguruanku akan membuat daftar. Wanita cantik itu menatap Wu Chen. Dia masih sangat muda. Dia berusia 20-an. Saya rasa dia tidak terlalu kuat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos Hualong. Akan menyenangkan bagi orang seperti itu untuk melewati lantai 10. Dia bahkan mengirim koin kristal untuk mereka uji menara. Namun, dia tidak peduli. Jika seseorang memberi uang, mengapa tidak? Nama, identitas. Nada bicara wanita cantik itu sangat acuh tak acuh, tidak ada maksud penerimaan yang serius. Hu Zongxian tersenyum dalam hatinya. Dia telah keluar selama bertahun-tahun. Secara alami, dia mengerti maksudnya. Diperkirakan bahwa orang-orang muda Wu Chen menganggap kekuatannya tidak baik. Namun, dia tidak peduli, karena dia tahu bahwa nanti, wanita itu akan mengerti betapa bodohnya dia membenci Wu Chen. Wu Chen, lahir di halaman Beichen, Tanah Tianwu. Orang-orang di Tanah Tianwu, wanita cantik itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Wu Chen lagi. Ini adalah Tanah Zhenling. Ada beberapa orang dari dunia lain, terutama orang-orang muda seperti Wu Chen. Ya, sudah dipastikan bahwa wanita cantik tidak peduli, tetapi mereka bahkan lebih meremehkan, karena benua Tianwu adalah dunia yang sangat sampah. Di 108 dunia wilayah bintang Changzuo, itu hampir menjadi tempat terakhir. Berapa banyak kekuatan yang bisa dihasilkan orang dari tempat seperti itu? Bahkan 10 lantai pertama menara uji coba tidak dapat dilewati, tetapi mereka hanya ingin memberi mereka koin kristal untuk menara uji coba. 1000. Hu Zongxian segera mengeluarkan 1000 koin kristal dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya. Wanita cantik itu mengambil koin kristal dan berteriak, Paman Liu, buka menara uji coba. Bagus. Sebuah suara tua keluar dari sana. Baiklah, menara uji coba terbuka. Kalian bisa masuk. Hu Zongxian dan Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Mereka berbalik dan pergi. Mereka dapat merasakan bahwa wanita cantik itu meremehkan mereka, tetapi mereka tidak peduli tentang itu. Tidak perlu. Manajer, apakah Anda membutuhkan publisitas?
Tanya pelayan itu. Wanita cantik berkata dengan ringan, orang yang sangat sampah, mempropagandakan apa yang dia lakukan, jangan pergi untuk menipunya. Bahkan jika kekuatan Wu Chen dipublikasikan, itu tidak akan membawa banyak orang. Tidak perlu mempublikasikannya. Baiklah, pelayan itu keluar. Karena manajer mengatakan dia tidak peduli, dia tidak peduli. Meskipun mereka tidak peduli, orang-orang di luar berteriak. Menara uji coba telah dibuka. Apakah ada yang siap bermain di meja lagi? Apakah Anda masih perlu mengatakan itu? Saya yakin begitu. Kalau tidak, apa yang bisa saya lakukan saat menara uji coba dibuka? Saya tidak tahu siapa yang akan berhasil. Segera. Ada banyak diskusi dan gosip. Menara uji coba ini tidak dapat dijalankan oleh siapapun sesuka hati. Orang-orang yang dapat menjalankannya memiliki kekuatan tertentu. Setidaknya mereka harus memiliki harapan untuk melewati bea cukai selama 10 lantai sebelum mereka dapat masuk dalam daftar, kalau tidak, tidak akan ada orang sebodoh itu yang mengirim koin kristal ke menara uji. Semua mata tertuju ke pintu masuk menara ujian, dan mereka semua ingin tahu siapa yang akan bertarung untuk memperebutkan kejuaraan. Di mata orang banyak, dua orang perlahan menuju pintu masuk. Apakah mereka akan berhasil? Siapa mereka berdua? Apakah kalian saling kenal? Aku kenal orang tua itu. Dia tampaknya bernama Hu Zongxian. Dia berasal dari benua Tianwu. Benua Tianwu, dunia yang sangat buruk, bisakah kamu mencapai lantai 10? Oke. Lantai 10 masih oke. Aku ingat dia datang untuk bermain di tabel liga setengah tahun yang lalu. Saat itu, penampilannya tampaknya berada di lantai 14. Sekarang setengah tahun telah berlalu, aku bertanya-tanya apakah kekuatannya telah meningkat. Apa yang bisa kita lakukan jika kita meningkatkan kekuatan kita? Itu 15 lantai di puncak langit. Lebih baik tidak bertarung. Itu hanya untuk mencoba koin kristal. Aku juga berpikir begitu. Wu Chen dan Hu Zongxian tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Mereka tiba di pintu masuk menara ujian dan berhenti di sini. Baiklah, Wu Chen, langsung masuk. Aku akan menunggu kabar baikmu di luar. Wu Chen mengangguk sedikit, tanpa ragu, melangkah masuk ke menara ujian. Begitu dia melangkah masuk, terdengar suara gemuruh. Itu bukan Hu Zongxian, itu pemuda itu. Siapa pemuda itu? Apakah kamu mengenalnya? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Sungguh memalukan bagi orang yang tidak dikenal untuk berani melawan daftar. Coba tebak berapa banyak lapisan yang bisa dia buat, dan bisakah dia membuat 10 lapisan? 10 lantai, tidak membunuhnya. Menurutku, 5 lantai adalah puncak langit. 5, aku bertaruh 3. 3, dia akan kalah. Orang-orang meremehkan. Wu Chen terlalu muda. Di awal usia 20-an, seberapa besar kekuatan yang dimiliki orang seperti itu pada dasarnya tidak perlu dipertimbangkan. Mendengar apa yang mereka katakan, Hu Zongxian tertawa dalam hatinya. Hanya dia yang tahu betapa mengerikannya prestasi dan kekuatan Wu Chen. Ketika hasilnya keluar kemudian, penjaga itu akan mengejutkan semua orang. Boom! Begitu Wu Chengang melangkah ke menara ujian, pintu menara ujian ditutup. Wu Chen tidak peduli. Dia melihat sekeliling. Ada banyak ruang di sini, tetapi sangat kosong. Tidak ada yang ekstra. Nak, apakah kamu akan masuk daftar? Saat itu, sebuah suara kasar datang. Wu Chen menatapnya. Sekitar 1 kaki jauhnya, ada seorang pria besar. Dia penuh dengan daging di wajahnya. Lengannya sangat tebal, besar dan kuat, penuh dengan kekuatan ledakan. Jika dia tidak salah, pria ini adalah penjaga lantai pertama menara ujian. Wah, tahukah kau apa ini? Pria besar itu mengepalkan tinjunya dan kekuatan yang kuat keluar darinya. Dia jelas orang kuat di Hualong. Namun, Wu Chen tidak bergerak. Kekuatan pria besar itu, yaitu alam naga, sangat mudah baginya. Melihat Wu Chen mengabaikannya, pria besar itu marah. Anak ini sangat lelah hidup sehingga dia berani mengabaikannya. Dia mencari kematian. Nak, beri aku pukulan. Pria besar itu bergegas dalam 1 langkah. Meskipun dia sangat tinggi dan besar, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke wajah Wu Chen, lalu mengangkat tinjunya dan menghantamnya langsung. Tinju yang kuat itu mengenai wajah kanan Wu Chen secara langsung. Ini adalah menara percobaan. Tidak ada pembunuhan yang diizinkan.
Jika tidak, jika dia meninju, yang akan mengenai bukan wajah, tetapi kepala Wu Chen. Tepat ketika tinju pria besar itu hendak jatuh di wajah Wu Chen, tiba-tiba, Wu Chen meninju. Bang! Wu Chen juga tidak melihatnya. Dia langsung meledakkannya dan bertabrakan dengan tinju pria besar itu. Ah! Pria besar itu menjerit dan langsung terguncang oleh tinju. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus. Tubuhnya sangat rapuh. Kemudian, seberkas cahaya jatuh dari atas menara uji dan menutupi seluruh tubuh Wu Chen. Kemudian, Wu Chen menghilang dari lantai pertama menara uji ke lantai 2. Di luar menara ujian, orang-orang melihat ke menara ujian. Meskipun mereka tidak dapat melihat situasi sebenarnya di dalam menara ujian Chu, ada titik cahaya di menara ujian, yang berarti orang yang memasuki menara ujian dan mengenai daftar. Titik cahaya tersebut berpindah ke lantai mana, yang berarti orang yang mengenai daftar berada di lantai mana. Misalnya, ketika Wu Chen baru saja memasuki menara ujian, titik cahayanya berada di lantai pertama. Di lantai pertama, dan sekarang, titik cahaya tersebut telah dipindahkan ke lantai kedua, yang berarti bahwa ia telah melewati lantai pertama dan memasuki lantai kedua. Baru 5 detik sejak pria ini masuk. Ia telah memasuki level kedua. Kecepatan dan kekuatannya sama sekali tidak seperti pemula. Sepertinya pria ini memiliki 2 kuas. Melihat menara ujian, orang-orang mulai menganggapnya serius. Mampu memasuki lantai berikutnya dengan sangat cepat sudah cukup untuk membuktikan bahwa Wu Chen masih memiliki beberapa kemampuan, tidak selemah yang mereka kira. Setelah mendengarkan perkataan orang-orang, Hu Zongxian tersenyum dalam hatinya. Kekuatan Wu Chen yang sebenarnya masih jauh dari terungkap. Nanti, orang-orang ini akan mengerti betapa bodohnya mereka terhadap Wu Chen. Apakah ini lantai 2? Wu Chen muncul di sini di lantai 2 menara pengujian. Dia melihat, tidak ada perbedaan antara lantai 2 dan lantai pertama. Tidak ada apapun di ruang yang luas itu. Apakah kamu orang yang datang untuk bermain? Seorang pria parubaya muncul sekitar 1 kaki darinya, dengan ekspresi bermartabat. Karena dia bisa sampai di sini, itu membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan lapisan pertama penjaga, dan kekuatannya, meskipun lebih kuat dari lapisan pertama penjaga, tidak begitu kuat. Wu Chen mengangguk sedikit. Dia datang untuk menguji menara, hanya untuk memperebutkan daftar. Apa masalahnya? Memang benar kamu memiliki beberapa kemampuan untuk mengalahkan Zheng Chong. Namun, jika kamu ingin melewati level kedua, itu tidak semudah itu. Tolong ambil 1 tongkat dariku terlebih dahulu. Orang-orang setengah baya itu langsung menggunakan limbau mereka sendiri tanpa mengatakan apa-apa. Itu adalah batang besi tanpa tingkat yang lebih rendah. Itu adalah limbau tingkat menengah. Hua Longjing adalah puncak dunia. Begitu pria ini menggunakan kekuatannya, Wu Chen dapat segera menilai bahwa kultivasi pria ini lebih kuat daripada tingkat pertama. Itu adalah puncak Hua Longjing, dan kekuatannya seharusnya lebih kuat. Namun, dibandingkan dengannya, kekuatan titik ini jelas tidak cukup. Orang-orang setengah baya itu memegang batang besi dan memukulnya dengan 1 pukulan. Energi yang kuat meledak melalui peran batang besi itu, menyebabkan udara di sekitarnya retak dan ruangan berguncang dan berguncang. Namun, Wu Chen masih terpukul. Dengan hantaman-hantaman ini, sebuah kekuatan yang kuat, dari tinjunya meledak, menghantam batang besi itu dengan keras. Bang! Batang besi itu tiba-tiba terguncang dan terbang, bersama dengan orang-orang setengah baya itu, tetapi juga terguncang dan terbang secara langsung. Sebuah kekuatan yang kuat, di ruang ini gegar otak, menyebar dengan gila-gilaan. Pria setengah baya itu jatuh ke tanah dan memuntahkan banyak darah. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga dia dapat dikalahkan dengan 1 pukulan. Kekuatan seperti itu, setidaknya, dapat dicapai oleh 5 orang teratas di Hua Longjing. Wu Chen tidak memberikan kesempatan setelah mengguncang lawannya. Jadi, dengan kekuatannya saat ini, dia pada dasarnya dapat membunuh lawan di 20 lantai pertama menara tanpa banyak usaha. Pada saat ini, seberkas cahaya menghantamnya dan membawanya menjauh dari lantai 2 dan ke lantai 3. Dia ada di lantai 3. Dia sangat cepat. Dalam 30 detik, kita bisa menghancurkan 2 lapisan secara berurutan. Kecepatan ini jelas bukan yang bisa dilakukan orang biasa.
Menurutku, kekuatan pria ini setidaknya setara dengan Wu Hongtian dari Hualongjing. Kalau tidak, sama sekali tidak ada kecepatan seperti itu. Kecepatan cepat Wu Chen mengejutkan semua orang. Dia terus memperhatikan kekuatan menara uji dan Wu Hongtian Hualongjing. Jika tidak ada kecelakaan, tidak akan menjadi masalah untuk melewati 10 lantai pertama. Di aula, seorang wanita cantik tampak bosan. Dia tidak peduli dengan Wu Chen yang akan memperebutkan daftar. Pelayan. Tiba-tiba, seorang nona pelayan berlari masuk dengan cepat, tampak sangat bersemangat. Ada apa? Wanita cantik itu mengangkat matanya dan menatap pelayan wanita itu. Pelayan wanita itu berkata, orang yang membuat daftar. Pemukul, oh, kamu berbicara tentang anak itu. Mengapa dia kalah begitu cepat? Mendengar ini, dia ingat bahwa ada dua orang yang baru saja masuk. Salah satunya adalah seorang anak muda yang ingin bermain di liga. Namun, dia masih sangat muda, dan kekuatannya pasti tidak begitu kuat, jadi dia tidak terlalu peduli. Pelayan wanita itu menggelengkan kepalanya, tidak, pria itu sudah memasuki lantai 3. Ke lantai 3, secepat itu. Wanita cantik itu sedikit terkejut. Dia keluar dari Wu Chen dan Hu Zongxian. Sejauh ini, baru 2 atau 3 menit. Dia telah mengalahkan dua lawan dalam 2 atau 3 menit. Kekuatan ini sedikit lebih kuat. Ya, pelayan wanita itu mengangguk. Tepatnya, Wu Chen telah berada di menara pelatihan sampai sekarang, tetapi hanya selama beberapa detik. Manajer, apakah Anda ingin mempublikasikan? Wanita cantik memikirkannya. Secara umum, orang yang memiliki kekuatan untuk melewati lantai 10 dalam daftar akan melakukan propaganda. Sekarang Wu Chen baru memainkan lantai 2, jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk mempublikasikan untuk saat ini. Jangan panik, keluar dan lihatlah. Ketika dia mencapai lantai 6, beritahu aku. Ya, manajer. Wanita cantik itu berbalik dan berjalan keluar. Lantai 6, terlalu cepat. Ya, baru 3 menit sejak dia masuk. Butuh 3 menit untuk menembus 5 lantai berturut-turut. Waktu rata-rata setiap lantai adalah 36 detik. Itu terlalu cepat, bukan? Bahkan jika itu sepanjang waktu, itu tidak secepat itu. Semua orang terkejut dan menatap menara ujian. Di sini, Hu Zongxian juga sama. Melihat menara pelatihan, dia tercengang. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Wu Chen kuat, 10 lapisan pertama. Baginya, itu sama sekali tidak sulit, hanya 2 atau 3 gerakan yang bisa menyelesaikan masalah. Namun, dia masih terkejut dengan kecepatan Wu Chen. Kecepatan membuat daftar itu terlalu cepat. Seperti yang dikatakan orang lain, bahkan sedetik pun di sepanjang jalan tidak begitu cepat. Di tengah percakapan, Wu Chen melewati lantai lain, menghilang dari lantai 6, dan mencapai lantai 7. Orang ini, Hu Zongxian tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dalam hatinya. Jelas, dia meremehkan kekuatan Wu Chen. Tanpa diduga, dia melewati lantai 6 menara percobaan dengan begitu cepat.